Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Matematika Dasar. Ya, ini pertemuan ke-7. Kita masih menggunakan slide yang dibuat oleh Bu Ainun Mardia. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi turunan. Ya, ini kecepatan dan percepatan ya. Ilustrasi saja masalah benda jatuh. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang maksimum dan minimum. Baik. Ya. Misalkan fx kontinu pada selang I ya, yang memuat C. Ya. Jadi dia kontinu di selang I yang memuat C. Fc disebut nilai maksimum. Ya, Fc disebut maksimum ya, nilai maksimum global jika F pada selang I ya, jika berlaku ini ya, Fc lebih besar sama dengan Fx untuk setiap X elemen I gitu ya. Dan Fc disebut nilai maksimum lokal dari F ya pada I jika terdapat selang buka yang memuat C sehingga berlaku ini ya. Fc lebih besar sama dengan Fx untuk setiap X pada selang buka tadi. Ya, nilai maksimum dan minimum fungsi disebut dengan nilai ekstrim ya. Nah, di sini ya juga berlaku sebaliknya. Ya, jika Fc disebut nilai minimum global ya dari F pada I jika Fc lebih kecil sama dengan Fx untuk setiap X elemen I, begitu seterusnya ya. Dia akan minimum. Oke. Titik pada daerah definisi di mana kemungkinan terjadinya ekstrim fungsi disebut dengan titik kritis ya. Jadi titik pada daerah definisi ya, pada daerah pada selang ini ya, di mana kemungkinan terjadinya ekstrim ya, ini disebut titik kritis. Oke, ini kita lihat ada kurva. Nah, di sini akan terlihat ya, dari kurva ini, ya, nilai yang paling besar ya ini ya, ini paling besar di antara yang terbesar ya. Ini puncak, ini puncak, dan ini puncak ya. Namun dari antara tiga puncak ini yang paling tinggi. Maka yang puncak yang saat ini disebut dengan maksimum global ya. Kemudian ini juga yang lain ini maksimum lokal ya. Karena dia maksimum untuk batas tertentu saja. Nggak boleh masuk yang batas yang di sini, karena kalau di sini dia tidak jadi maksimum yang di sini. Maka dia disebut dengan maksimum lokal karena dia maksimum di lokalnya saja ya, artinya di interval di sekitar dia saja. Seperti itu. Begitu juga yang minimum ya. Di sini ada minimum 1 ya, ini lembah-lembahnya ini tuh 2 3 ya. Di antara 3 minimum ini ya, yang paling rendah itu yang di sini. Maka ini disebut dengan minimum global ya. Yang lain minimum lokal gitu ya. Nah, perlu juga diketahui ya, maksimum ataupun minimum global itu juga menjadi maksimum atau minimum lokal ya. Untuk lokal dia juga menjadi maksimum ya. Untuk global saja dia maksimum, apalagi lokalnya gitu ya, gitu. Logikanya seperti itu ya. Ini nilai ekstrim fungsi pada selang ini ya, selang I ya, itu selang tutup A sampai F ya, AF. Oke. Jadi kalau membahas tentang maksimum minimum ini, kita nanti akan bicara tentang kurva tertutup ya. Ini teori titik kritis ya. Jadi andaikan F terdiferensialkan pada selang I yang memuat titik C ya, jika Fc adalah nilai ekstrim, maka C harus berupa satu titik kritis ya. Jadi kalau Fc itu adalah nilai ekstrim ya, jadi yang Fc itu nilai ekstrim, maka C itu harus berupa titik kritis. Nah, maka
kita harus mencari titik kritis berarti ya. Maka ada 3 ini ya. Ujung dari selang itu titik kritis, itu yang pertama ya. Ujung-ujung itu titik kritis. Dan yang kedua, titik stasioner ya. Cara mencari titik stasioner itu dengan kita turunkan fungsinya, kemudian kita masukkan nilai C-nya ya. Nilai C-nya, maka untuk pembuat nolnya, maka nilai untuk pembuat nol ini, maka itulah yang menjadi nilai ataupun ya bilangan yang menjadi titik stasionernya ya gitu ya. Kemudian titik singular ya. Nah, ini jika turunannya di titik itu tidak ada. Di sini ada contoh ya. Oke. Kita mempunyai utas kawat ya, panjangnya 200 meter ya. Akan dibangun kandang ayam gitu ya. Tentukan ukuran kandang agar luas kandang maksimum. Oke. Di sini karena kandangnya berbentuk persegi panjang ya, maka kelilingnya berarti 2 panjang ditambah 2 lebar gitu ya. Maka dapat panjangnya 100 dikurang lebar. Nilai stasioner kita selanjutnya mencari nilai stasioner ya. Di sini luasnya ini 100 dikurang 2L ya. Nanti untuk stasionernya dia akan turunan darinya ya. Luas ini dia menjadi 0 gitu, pembuat 0. Ini 100 dikurang 2L. Oke. Sebelum ke sini ya, sebelum sampai ke sini, kita di sini dulu ya. Sorry. Jadi dari panjang ini luas kandangnya panjang kali lebar ya. Kita dapatkan luas itu 100L dikurang L kuadrat. Panjang kita ganti dengan yang satuannya L gitu ya. Kemudian dari sini ya, kita punya ini persamaan dari luas yang kita menginginkannya kan luasnya maksimum. Maka fx ya, fungsinya adalah 100L kurang L kuadrat. Nah, sekarang kita akan mencari titik stasioner dari ini. Maka kita turunkan ya, kita turunkan jadinya 100 dikurang 2L, kita turunkan terhadap L gitu ya. Nah, sekarang pembuat nolnya adalah ya, kita peroleh L sama dengan 50 ya. Sehingga untuk L50 maka P-nya juga 50 gitu ya. Nah, jadi kalau ingin luasnya maksimum, maka kita buat kandang tersebut panjangnya 50, lebarnya 50. Jadi sama panjang dan lebar. Jadi nanti bentuknya persegi ya. Oke. Ini juga jumlah 2 bilangan adalah 30. Tentukan kedua bilangan tersebut agar hasil kalinya maksimum. Ya, hasil kali ya. Jadi A tambah B, ini ada 2 bilangan ya. Kalau dijumlahkan itu 30, berarti A tambah B 30. Nah, berarti A 30 kurang B gitu ya. Nah, boleh nggak misalnya B 30 kurang A? Boleh saja ya. Jadi terserah aja ya. Ini kita mulai hanya A sama dengan 30 kurang B. Misal hasil kali kedua bilangan sama dengan P gitu ya. Maka A kali B sama dengan P gitu ya. Ini P ini artinya pembuat maksimalnya ya, dia hasil kalinya maksimal gitu ya. Nah, maka A kali P sama dengan A kali B, hanya kita ganti dengan yang ini, kita peroleh fungsinya ini 30B kurang B kuadrat. Kemudian kita turunkan jadi 30 kurang 2B. Nah, pembuat nolnya adalah ya, ini kan kita sama dengan 0 gitu ya, untuk mencari nilai stasionernya, titik stasionernya. Nah, maka kita peroleh B-nya 15. Kalau B 15 maka tinggal masuk, dapat A-nya adalah 15 juga. Ya, seperti itu. Oke, kita punya teorema uji turunan pertama untuk ekstrim lokal. Jadi kita untuk menentukan ekstrim lokal ya, baik itu maksimum lokal maupun minimum lokal, kita bisa menggunakan uji turunan pertama dari fungsi yang kita maksud ya. Jadi jika turunan pertamanya besar dari 0 ya, di kiri titik tersebut, di kiri C ya, misalnya titik C gitu ya, titik ekstrimnya C. Nah, kalau turunannya itu besar ya, dari positif di sebelah kiri,
titik tersebut, dan besar ya, besar di sebelah kiri tersebut dan kecil di sebelah kanannya. Ini artinya sebelah kanan ya, C, C plus delta ya, sebelah kanannya. Maka FC merupakan nilai maksimum lokal ya. Begitupun sebaliknya, kalau di kirinya kecil atau di kirinya negatif, di kanannya itu positif, maka itu minimum lokal. Oke. Nah, di sini terlihat ya, ini titik C ya. Ini FC-nya. Ya. FC. Nah, untuk di kiri C, ya di kiri C ini nilainya kecil ya, kecil dari 0 ya. Nah, kalau yang ini kita lihat di sini ya. Oke, ini FC nilai maksimum lokal, di sebelah kiri C monoton naik. Oke, ini bicara monoton ya. Ini monoton naik, di kirinya monoton naik, di kanannya monoton turun. Ya ini, oke, ini bicara monoton ya, monoton naik, monoton turun. Nanti akan kita bahas berikutnya. Ya, ini monoton naik, di kiri monoton naik, di kanan monoton turun. Itu artinya dia FC itu nilai maksimum lokal. Kalau sebaliknya ya, di kirinya monoton turun, di kiri ini C ya, di kirinya monoton turun, di kanannya monoton naik, maka itu FC mencapai nilai minimum lokal ya. Oke, seperti itu. Di sini ada langkah-langkah ya untuk pengujian turunan pertama. Ya, silakan. Turunan pertama kita selesaikan ininya ya, untuk mendapatkan nilai titik kritisnya. Turunan pertama sama dengan 0 gitu ya. Nanti nilai X-nya berapa gitu. Titik kritis. Kemudian kita gambar di garis ya. Kita buat selangnya. Kemudian tentukan tanda ya, positif atau negatif ya pada setiap selang tersebut. Nah, nanti akan dapat seperti ini ya. Kalau jika turunan berubah dari positif ke negatif ya, positif ke negatif, maka di titik tersebut dia maksimum. Kalau dari negatif ke positif itu berarti dia minimum ya. Jika dia tidak berubah ya berarti tidak mengalami perubahan gitu ya. Kita lihat contoh untuk memahami apa yang kita maksud. Oke, sebelum kita ke contoh, kita lihat dulu ada teorema satu lagi. Ini uji turunan kedua untuk ekstrem lokal. Ini nanti akan dicobakan. Ya, jika f aksen C turunan pertama di titik C itu sama dengan 0, ya, misalnya itu. Dan jika turunan kedua di titik C itu kecil dari 0, ya, maka FC merupakan nilai maksimum lokal di F. Begitupun sebaliknya, kalau turunan itu besar dari 0, maka dia minimum lokal F. Ya, ingat ya, kalau kecil itu maksimum, kalau besar itu minimum lokal ya. Nah, sekarang untuk memahami yang tadi, kita lihat contoh. Nah, ini ya, algoritma yang tadi kita bahas di slide sebelumnya, kita lihat contohnya ini. Tentukan nilai ekstrim dari fx sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah c tambah 4 ya, per x kurang 2. Nah, turunan pertama dari ini adalah ini. Oke. Kita gunakan huruf rumus apa ya? Rumus bagi itu ya. U aksen V kurang U V aksen dibagi V kuadrat ya. Maka kita temukan, kita dapatkan nilai ekstrimnya itu X sama dengan 0 ya, di sini X nanti kan ini sama dengan 0 gitu ya, sama dengan 0, sehingga untuk membuat nolnya ini kita peroleh X sama dengan 0, X sama dengan X kurang 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan 4, kemudian X sama dengan 2, makanya 0, 2, 4 gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan uji ya, uji terhadap ini, tapi 2 nggak boleh ya, 2 ini nggak masuk. Nah, jadi kalau saya dibuat di sini ini bulatnya kosong gitu ya, karena angka 2 tidak ada ya, karena nggak boleh, karena di sini penyebut ini akan menjadikan dia 0 ya. Nah, di sini kita cek ya, kemudian kita dapatkan di sini positif
di sini negatif, di sini juga masih negatif gitu ya. Di sini positif. Maka kesimpulannya apa? Ya, dengan menggunakan uji turun pertama ya. Maka di sini kan positif negatif. Ya, tadi positif negatif berarti apa? Ya, maka di titik 0 ini ya, F0 itu mencapai maksimum lokal. Jadi positif negatif itu artinya maksimum lokal. Sekarang ini ke sini nggak ada ya, karena nilai ini nggak ada, nilai 2 ini. Kemudian ini untuk nilai 4 ini ya, negatif, di kirinya negatif, di kanannya positif. Berarti itu namanya minimum ya, minimum lokal. Ya, oke, seperti itu. Nah, sekarang kita bicara tentang monoton. Ya. Nah, fungsi fx dikatakan monoton naik ya, pada interval i jika untuk ya x1 kecil dari x2 ya, maka berlaku fx1 lebih kecil juga dari fx2 untuk setiap x pada selang tersebut. Nah, itu dia monoton naik seperti ini gitu ya. Oke, ini ini x1, ini x2 ya. X1 lebih kecil dari x2 ya. Ini lebih kecil dari ini. Berarti menyebabkan juga ini lebih kecil dari ini ya. Oke, kelihatan ya, fx1 lebih kecil dari fx2. Maka ini disebut dengan monoton naik ya. Untuk setiap x ya, untuk setiap x di selang tersebut ya. Oke, sekarang monoton turun sebaliknya ya. Sebaliknya untuk x1 lebih kecil dari x2, dia berlaku sebaliknya, fx1 malah lebih besar dari fx2 untuk setiap x. Nah, di sini terlihat ya, x-nya x1 lebih kecil dari x2, tapi malah fx1 lebih besar dari fx2. Ya, ini disebut dengan monoton turun ya, monoton turun. Oke, berikutnya fungsi naik, fungsi turun ya. Oke, turunan pertama dari sebuah fungsi non-linear dapat digunakan untuk menentukan apakah kurva dari fungsi yang bersangkutan menaik atau menurun pada kedudukan tertentu. Oke, di sini kita lihat ya, ini lereng positif fungsi naik. Oke, ini nilai di sinilah 0 ya, lereng 0. Oke, ini titik ekstrim ya. Oke, seperti itu. Di turunan pertama besar dari 0, nah, maka ini fungsi menaik. Kalau kecil dari 0, ini fungsi menurun ya. Silakan nanti dihubungkan dengan yang tadi itu ya. Ini fungsi menaik, ini fungsi turun ya. Ini naik lagi ya, seperti itu. Oke. Teorema selanjutnya, andaikan f diferensiabel di selang i ya. Jadi jika f diferensiabel di selang i, maka berlaku seperti ini ya. F monoton naik pada i ya. Oke ya, dia monoton naik pada i jika turunan pertamanya itu besar dari 0 untuk setiap x ya. F aksen x besar dari 0 untuk setiap x. Dia monoton turun ya, f aksen x kecil dari 0 gitu ya untuk setiap x. Contohnya seperti ini, tentukan selang kemonotonan dari fungsi ini ya. Kita punya fungsi yang sama dengan yang tadi ya. Turunan pertamanya ya ini gitu ya. Nah, tadi kalau masih bingung bagaimana untuk menurunkannya, seperti ini untuk menurunkannya ya. Oke, kita dapatkan ini. Nah, sekarang kita lihat ini ya. Dari selang tadi juga sudah kita ujikan ya. X-nya ini nilai apa? Nilai ekstrimnya 0, 2, 4. Nah, 2 ini tidak ada ya. 2 ini nggak masuk. Nah,
karena ini pembuat 0 untuk penyebutnya ya. X tidak boleh sama dengan 2. Nah, di sini untuk yang kecil dari 0 ya, fx-nya, f aksen x-nya itu positif. Di sini negatif, di sini negatif, di sini positif. Ya. Maka ingat ini, kalau dia besar dari 0 itu artinya dia monoton naik. Ya, besar dari 0 berarti yang positif ya. Itu monoton naik. Berarti yang monoton naik itu pada selang ini ya. Oke, ini terbalik ini. Ini yang ini ya. Oke. Jadi fx monoton naik pada selang terbuka min tak hingga 0 ya. Dan selang terbuka 4 sampai tak hingga. Dan dia monoton turun pada selang 0 sampai 2 ya, selang terbuka 0 sampai 2 dan selang terbuka 2 sampai 4. Oke. Tentu Anda bertanya, kenapa ini enggak langsung saja 0 sampai 4 gitu ya. Ya. Kalau 0 sampai 4 berarti 2-nya juga masuk. Ya. Sementara 2 tidak ada gitu ya, tidak masuk, maka dia dibuat menjadi 2 selang seperti ini ya. Jadi nggak boleh langsung gabung saja ya. Oke, seperti itu. Di sini ada kecekungan. Oke. Nah, kecekungan ini kita bisa memanfaatkan turunan kedua juga ya. Kalau turunan pertama ini fx dikatakan cekung ke atas seperti ini ya. Pada interval i bila turunan pertama naik pada interval i, dan fx dikatakan cekung ke bawah jika turunan pertamanya turun ya, turun. Oke. Jika melakukan uji turunan kedua maka seperti ini. Jika turunan kedua yang besar dari 0 ya untuk setiap x, maka f cekung ke atas ya. Dia cekung ke atas. Ini berarti turunan keduanya besar dari 0. Yang ini turunan keduanya kecil dari 0 ya. Seperti itu. Oke. Baik. Ini di sini ada contoh ya. Tentukan selang kecekungan dari fungsi ini, masih fungsi yang tadi ya. Oke. Kita jawab. Kalau turunan pertamanya ini ya, tadi sudah kita kerjakan. Untuk turunan keduanya ini ya, ini 8 per x min 2 berpangkat 3. Nah, kita lakukan uji titik ya. Ini sama dengan 0 gitu ya. Oke, ini sama dengan 0 berarti x sama dengan 2 ya. Tapi 2 itu enggak ada ya, karena 2 pembuat 0 untuk penyebut. Nah, teman kita punya titiknya di 2 ini. Nah, sekarang kita kan menentukan di kirinya atau di kanannya gitu ya. Nah, untuk di kirinya kita lakukan uji terhadap ini, terhadap turunan kedua, ini negatif, yang sini positif ya. Untuk x kecil dari 2 dia negatif, untuk besar dari 2 dia positif. Maka ini terlihat ya, grafik f cekung ke atas pada interval ini ya, pada interval yang positif. Karena ini besar dari 0 ya, besar dari 0 dia cekung ke atas. Kalau kecil dari 0 dia cekung ke bawah ya, seperti itu. Baik, masih ada ya. Oke. Oh, sekarang kita bicara tentang asimtot ya. Nah, ini kita akan coba menggambar grafik fungsi ya. Untuk menggambar maka kita perlu titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Kemudian asimtot fungsi ya. Asimtot fungsi adalah garis lurus yang didekati oleh grafik fungsi. Ya, ada 3 jenis asimtot fungsi ya, asimtot tegak, asimtot datar, dan asimtot miring. Ya, seperti ini ya. Kalau asimtot tegak itu ya, garis x sama dengan c disebut asimtot tegak dari y sama dengan fx jika limit ya fx x mendekati c itu sama dengan plus minus alfa. Oke. Plus minus tak hingga ya, sorry. Kemudian asimtot datar ya, garis y sama dengan b disebut asimtot datar dari y sama dengan fx jika seperti ini ya. Kita lihat langsung contoh saja biar lebih mengerti gitu ya. Nah, ini oh ya, ini belum contoh, kita lihat grafiknya dulu ya. Nah, kalau ini asimtot tegak ya.
Oke, seperti itu gambarannya. Ini juga masih asintot tegak ya. Di kedua grafik ini asintot tegak ya. Ini berlaku seperti ini ya. Dalam kasusnya seperti ini yang tak hingga ya. Ini min tak hingga. Oke, seperti itu. Ini yang sama ya, dia menuju ke atas semua, menuju tak hingga semua. Ini yang satu berlawanan. Oke, selanjutnya ini yang asimtot datar ya. I sama dengan B ya. Seperti ini. Oke. Nah, ini asimtot miring. Oke. Jadi grafiknya ini didekati oleh garis lurus seperti ini ya. Miring. Dia karena didekati oleh garis, maka ini persamaan garis ya. Y sama dengan AX tambah B ya. Oke. Sekarang kita lihat contoh. Kita punya fungsi yang masih yang tadi ya. Masih yang tadi fungsinya. Sekarang kita mau menentukan dia punya nggak ketiga-tiga asimtot tadi. Asimtot tegak, asimtot datar, dan asimtot miring. Sekarang kita mau cari asimtot tegaknya ya. Katanya dia punya asimtot tegak di X sama dengan 2. Oke. Sekarang kita cek ya. Katanya alasannya karena limit fungsi ya, X mendekati 2 dari kiri itu hasilnya min tak hingga ya, sementara yang dari kanan itu hasilnya tak hingga ya. Jadi dia punya asimtot tegak ya, karena limit ini sesuai dengan definisi tadi ya. Limit dari fungsinya pada titik ini dari kiri itu sama dengan min tak hingga, dan dari kanan juga tak hingga. Oke, ini memenuhi dari definisi. Kemudian asimtot datar. Asimtot datar, nah, kalau dia punya nilai limit ya, nilai limit fx x mendekati tak hingga, maka dia punya asimtot datar. Sementara ini dia tidak punya, karena ya ini untuk menyelesaikan limit kita sudah belajar di teman sebelumnya ya. Jadi saya nggak usah bahas ini. Yang jelas hasil limitnya itu tak hingga ya. Nah, maka ini kan tidak ada ya, tidak ada berarti dia tidak punya asimtot datar. Oke, dia tidak punya asimtot datar. Nah, kemudian yang terakhir asimtot miring, dia punya enggak? Kita cek ya. Di sini untuk asimtot miring ya, berarti kita mau menentukan A-nya. Jadi Y sama dengan AX tambah B. Untuk menentukan nilai A, kita pakai rumus yang ini gitu ya. Limit fx per x ya, x mendekati plus minus tak hingga ya, itu nanti dia punya enggak. Nah, ternyata di sini hasilnya sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Kemudian untuk yang B nya kita pakai rumus ini. B sama dengan limit fx dikurang ax, x mendekati plus minus tak hingga. Kita lihat dia punya enggak. Oke. Oh, ternyata dia punya, nilainya B-nya 0. A-nya 1, B-nya 0. Berarti Y sama dengan 1X ditambah 0 gitu ya. Nah, berarti kita dapat garisnya seperti ini ya. Karena Y sama dengan 1X, berarti tertulis X ya, tambah 0. Berarti nggak harus tertulis gitu ya. Berarti kita punya garis Y sama dengan X. Berarti garis ini asimtot miringnya ya. Silakan dilihat garisnya. Itu garisnya seperti ini lah kira-kira ya. Nah, ini fungsi S ya. Nah, oke, dia melewati ini ya, seperti itu ya. Ini garis Y sama dengan X di tengah-tengah tepat ya, tengah-tengah ini. Oke. Oh, masih ada titik belok. Oke. Nah, karena ini bisa Anda pahami ya, saya nggak usah teruskan. Saya lihat di contohnya saja, boleh. Oke, ini cuman kita membahas seperti tadi sudah kita bahas ya. Anda tinggal menentukan saja apakah dia mencapai, ini sudah kita bahas tadi ya. Nah, dia maksimum lokal di titik ini, titik C sama dengan 0 ya, X sama dengan 0, kemudian dia minimumnya di X sama dengan 4 gitu ya. Oke,
Oke, seperti itu. Nah, ini tadi ya. Oh, ada ternyata ya garis Y sama dengan X nya. Oke, seperti itu ya. Oke, kita sampai di penghujung ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini ya, kita cukupkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.